Pintunya sudah saya ketuk berulang-ulang, Kang. Tapi sama sekali tidak ada jawaban dari dalam kamar. Bibi coba nempelkan telinga di pintu kamar. Tapi apa, Bi? Tanyaku sedikit menyentak. Tapi yang Bibi dengar itu bukan suara Neng Andira. Sumpah, Kang, suara itu seperti suara nyanyian, tapi dalam langgam Jawa. Layaknya suara sinden, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam 2 yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorphosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Terdengar suara ketukan pintu diiringi suara mama yang mencoba membangunkanku yang masih tertidur lelap. Cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela lubang angin seolah memberikan tanda bahwa hari mulai beranjak siang. Bangun, Za. Jangan lupa nanti jemput Om Wisnu di stasiun. Iya, Mah. Jawabku, hingga akhirnya suara mama tidak terdengar lagi. Mandi, Za. Udah hampir jam 10 nih, katanya mau jemput teman ibu kamu. Terdengar suara Dedi yang bebarengan dengan kehadiran dirinya yang muncul dari kamar mandi. Aku hanya tersenyum kecil, lalu beranjak bangun dan menuju kamar mandi. Hari ini merupakan hari yang aku tunggu-tunggu kedatangannya. Sebuah cerita yang terlontar dari mulut Mang Iwan telah mengantarkanku pada sebuah rasa penasaran akan kebenaran ceritanya. Apakah benar semua cerita tentang rencana perjodohan itu? Sosok wanita seperti apakah yang akan aku temui? Sungguh ironis rasanya di zaman yang sudah semodern ini masih ada tradisi pernikahan atas dasar sebuah perjodohan. Reza berangkat dulu, Mah. Ucapku berpamitan kepada mama yang terlihat sedang memainkan sebuah jarum rajutan di tangannya. Nggak makan dulu, Za. Itu Dedi sudah menunggu di luar. Kamu nggak usah bawa mobil sendiri, biar Mang Iwan yang mengantar. Jawab mama tanpa memalingkan pandangannya dari rajutan yang berada di tangannya. Nanti aja di jalan. Yaudah, Reza berangkat ya, Ma. Ucapku sambil bergegas melangkahkan kaki keluar rumah. Terlihat Mang Iwan dan Dedi tampaknya sedang asik terlibat dalam percakapan. Berangkat sekarang, Kang? Tanya Mang Iwan begitu melihat kehadiranku. Mendengar pertanyaan Mang Iwan, sejenak aku teringat akan kejadian yang terjadi semalam. Kenapa, Kang? Seperti melihat hantu saja. Tampaknya Mang Iwan sedikit risih begitu mendapatiku yang hanya terdiam memandangnya. Nggak ada apa-apa, Mang. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Ucapku seraya memberikan tanda kepada Dedi agar tidak menjelaskan apa yang telah aku alami semalam. Bergegas kami menaiki mobil. Terlihat wajah Mang Iwan yang mencoba menampakkan rasa keheranan atas perlakuanku kepadanya. Sesekali tatapan matanya mencoba memandangiku melalui kaca spion dalam. Kita langsung menuju stasiun, Kang? Tanya Mang Iwan. Kedua tangannya terlihat sibuk memainkan kemudi kendaraan, mencoba memecah kemacetan kota Bogor. Kita mampir makan dulu, Mang. Pasti kalian lapar kan? Jawabku mencoba mengerti dengan apa yang mereka rasakan. Terlihat raut kegembiraan di wajah Dedi maupun Mang Iwan. Hingga akhirnya Mang Iwan menghentikan laju kendaraannya di sebuah rumah makan cepat saji. Jam berapa kira-kira teman ibu kamu tiba di stasiun, Za? Tanya Dedi sambil memperhatikan suasana rumah makan yang agak ramai dengan pengunjungnya. Sekitar jam 12, Ded. Jawabku sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 11. Sesekali aku memperkoki beberapa pasang mata wanita yang mencoba mencuri pandang ke arahku sambil tersenyum. Entah mengapa, aku merasa semua ini terasa janggal, terasa aneh. Karena hampir selama ini aku merasakan aku bukanlah seorang yang pantas untuk menjadi buah perhatian. Gak usah aneh, Za. Mungkin ini akibat dari semua ritual yang kamu lakukan. Ucap Dedi seakan mengerti dengan apa yang aku pikirkan. Coba kamu buktikan, Za. Sumpah, aku juga penasaran dengan efek dari ritual yang kamu lakukan itu. Ucap Dedi kembali. Matanya terlihat memandang seorang ibu muda yang terlihat sedang memainkan HP-nya. Memang,
Untuk beberapa kali, aku memergokinya mencoba mencuri pandang ke arah kami. Aduh, gila kamu, Det. Gak ada yang lain apa? Sepertinya wanita itu sudah bersuami. Justru itu tantangannya, Za. Ingat, Za, ini hanya pembuktian. Aku gak mau kamu melangkah terlalu jauh. Terlihat Dedi mencoba memperingatkanku. Mang Iwan yang sedari tadi memperhatikan pembicaraan kami sepertinya mulai merasa tidak sabar dengan hasil semua pembuktian ini. Hingga akhirnya dengan penuh keraguan, aku melangkahkan kaki menuju sosok ibu muda tersebut. Hai, maaf, perkenalkan saya Reza. Ucapku membuka percakapan sambil menjulurkan tangan. Kita, Jawabnya ramah. Boleh saya temani? Sebuah kata yang terlontar dari mulutku seperti memacu detak jantung ini. Baru pertama kali ini, aku bisa berbicara selancang ini dengan seseorang yang baru aku kenal. Bahkan aku berpikir bahwa wanita ini sudah bersuami. Lama wanita tersebut menatapku, lalu kemudian memberikan senyuman dan mempersilahkan aku untuk duduk. Sungguh, ini merupakan sebuah peristiwa di luar perkiraanku. Semua terasa begitu mudah, hingga akhirnya kami terlibat dalam sebuah percakapan yang hangat. Sesekali tatapan mataku menatap Dedi dan Mang Iwan yang terlihat memperhatikan kami dari kejauhan. Setelah cukup lama kami terlibat dalam sebuah percakapan, akhirnya aku putuskan untuk mengakhiri percakapan itu dan pergi meninggalkan wanita tersebut. Bagaimana, Za? Tanya Dedi penuh keingintahuan. Aku hanya tersenyum seraya meletakkan selembar kartu nama di meja. Semudah ini, Za? Tanya Dedi kembali dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Jari-jari tangannya terlihat mengambil kartu nama yang terletak di meja, lalu kemudian membacanya. Bahkan wanita itu masih berharap ada pertemuan selanjutnya. Ucapku sambil sesekali bermain mata dengan wanita tersebut. Kini terlihat wanita itu sudah bersama dengan seorang pria yang kemungkinan besar adalah suaminya. Dari kartu namanya, sepertinya wanita ini punya posisi penting, Za. Lembaran kartu nama yang semula berada di tangan Dedi, kini sudah berpindah tangan. Sorot mata Mang Iwan terlihat begitu seksama memperhatikan kartu nama itu. Itu yang aku heran, Det. Semua seperti berjalan beriringan. Dia menawarkan kerjasama bisnis. Wah, edan kamu. Terima gak, Za? Enggak lah, seperti apa yang kamu katakan. Semua ini hanya bagian pembuktian. Aku gak mau bisnis yang aku dapatkan adalah hasil dari semua ritual itu. Dan aku juga bukan tipe pengganggu istri orang. Jadi siap-siap aja jikalau nanti wanita tersebut menghubungi nomor telepon Mang Iwan. Jawabku disambut gelak tawa Dedi. Aduh Kang, kenapa saya yang jadi korbannya? Ucap Mang Iwan sambil menggaruk-garuk kepalanya. Setelah merasa cukup mengisi perut ini, akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun. Siang ini kondisi lalu lintas kota Bogor terasa begitu padat. Sesekali laju kendaraan yang dikendarai Mang Iwan terjebak dalam kemacetan panjang. Baik itu yang disebabkan antrian lampu merah ataupun angkot yang berhenti dengan seenaknya. Hingga akhirnya terdengar daring telepon masuk yang memberikan sebuah kabar bahwa Om Wisnu sudah tiba di stasiun. Baik Om, mungkin sebentar lagi kami tiba. Sebuah ucapan yang mengakhiri pembicaraan di telepon. Ada kegelisahan yang aku rasakan begitu mengakhiri pembicaraan ini. Berbagai macam gambaran muncul di pemikiran ini. Rasanya begitu aneh menunggu momen perjumpaanku dengan sebuah keluarga yang membawa misi perjodohan. Om di mana? Tanyaku membuka pembicaraan di telepon. Begitu menginjakan kaki di stasiun. Tatapan mataku berusaha mencari sosok Om Wisnu di antara gerak aktivitas di dalam stasiun. Hingga akhirnya Om Wisnu memberitahukan keberadaannya di sebuah ruang tunggu. Dengan perasaan yang tidak menentu, aku melangkahkan kaki ke tempat di mana Om Wisnu berada. Za, terlihat seorang pria melambaikan tangannya ke arahku. Sejenak aku terdiam mencoba menyamakan sosok yang berada dalam pandanganku dengan gambaran sosok Om Wisnu yang pernah Mama jelaskan. Om Wisnu, ucapku seraya menjulurkan tangan begitu menghampirinya. Terlihat anggukan dari kepalanya. Maaf saya telat Om, maklum jalanan agak macet. Loh, kata Mama, Om Wisnu akan berkunjung bersama keluarga. Tatapan mataku berusaha mencari sosok lain selain Om Wisnu. Benar, Za. Kebetulan istri dan anak Om sedang di toilet. Kamu tahu sendirilah, wanita itu paling susah untuk menahan buang air kecil. Nah, itu mereka. Jari tangan Om Wisnu menunjuk dua orang wanita yang sedang berjalan menuju ke arah kami. Tampak di kejauhan,
seorang wanita yang terlihat sudah cukup berumur dengan seorang wanita muda yang mengenakan setelan baju dan celana jeans lengkap dengan ransel di punggungnya. "Perkenalkan Za, ini istri Om, Tante Disha," ucap Om Wisnu memperkenalkan istrinya. "Dan ini anak Om, Andira," ucap Om Wisnu kembali seraya memperkenalkan seorang gadis muda yang berdiri di hadapanku. Kesan pertama yang aku tangkap, sosok wanita itu terlihat begitu cuek. Bahkan tidak terlihat sama sekali sisi kelembutannya sebagai seorang wanita. Walaupun begitu, aku bisa menilai, justru karena sikapnya ini yang menimbulkan sebuah daya tarik tersendiri. Andira. "Reza, sebaiknya perkenalan dilanjut di rumah saja. Saya sudah kangen dengan orang tua kamu, Za. Oh iya, satu lagi, Za. Om turut berduka cita atas apa yang telah terjadi. Om harap kamu dan keluarga bisa tabah menerimanya," ucap Om Wisnu sambil menepuk-nepuk bahuku. Entah mengapa ada rasa tentram yang aku rasakan begitu mendengar gaya bicara Om Wisnu yang terdengar begitu kebapaan. "Oh iya, perkenalkan juga ini Dedi, teman saya yang sekarang ikut tinggal di rumah kami." Terlihat Dedi menjulurkan tangannya mencoba memperkenalkan diri. Setelah semua proses perkenalan itu selesai, akhirnya kami pun pergi meninggalkan stasiun menuju rumah. "Ma, Om Wisnu sudah tiba nih," ucapku dengan setengah berteriak, memberitahukan kedatangan Om Wisnu. Lama Mama tidak menjawab hingga akhirnya muncul dari balik pintu kamar. Kamu tuh, Za, seperti di hutan aja, teriak-teriak begitu. Di mana Om Wisnunya? "Ada di teras, Ma," jawabku seraya mengajak Dedi beranjak menuju kamar. Terlihat Mang Iwan membawakan tas pakaian Om Wisnu dan keluarga menuju kamar tamu yang berada di lantai atas. "Semoga malam ini gak ada kejadian aneh ya, Za." Dengan setengah berharap, Dedi merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. "Cantik juga Andira itu, Za. Walau kayaknya cuek, tapi tetap aja buat aku sih menarik," ucap Dedi kembali dengan memamerkan deretan gigi besarnya. "Ah, kalau kamu sih nggak aneh, Ded. Semua cewek kamu bilang cantik. Buat aku cantik itu relatif, Ded. Mungkin buat aku cantik, tapi belum tentu buat kamu. Begitu juga sebaliknya." "Yakin kamu mau menolak proses perjodohan ini, Za?" Kembali Dedi melontarkan pertanyaannya. "Berisik kamu, Ded. Untuk saat ini aku gak terlalu mikirin itu, Ded. Pikiranku masih dipenuhi dengan bayang-bayang tumbal itu. Andai tumbal dari prosesi ritual itu memang nyata adanya, aku harus segera mengakhiri ini semua," jawabku sambil membuka daun jendela dan mulai menyulut sebatang rokok. "Tapi bagaimana caranya, Za?" tanya Dedi dengan penuh kebingungan. "Aku gak tahu, Ded. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti akan ada jalan keluarnya." "Sampai kapan, Za? Sampai ada korban lagi dan akhirnya kamu mengakui bahwa semua dikatakan tumbal itu memang nyata adanya?" Helaan nafas Dedi terdengar begitu berat, seolah-olah menyarankan untuk mengambil langkah secepatnya untuk menyelesaikan semua ini. "Ya?" Terdengar suara ketukan pintu kamar berbarengan dengan terdengarnya suara Mama. "Ada apa, Ma?" tanyaku begitu membuka pintu kamar. "Nanti malam, Mama beserta Om Wisnu dan istrinya mau keluar sebentar. Kamu jaga rumah ya. Kebetulan Andira juga sepertinya tidak mau ikut. Jadi kamu bisa lebih berkenalan lagi," ucap Mama dengan tersenyum, seperti memberikan sebuah isyarat akan maksud kedatangan keluarga Om Wisnu. Entah mengapa di saat Mama mulai melangkah pergi, aku seperti melihat sebuah bayangan hitam yang mengikutinya. Dan itu jelas menimbulkan kekhawatiran dalam diriku. "Ma," teriakku pelan. Terlihat Mama menghentikan langkahnya sejenak dan menolehkan ke arahku. "Ada apa, Ja?" tanya Mama dengan wajah penuh kebingungan. Nggak ada apa-apa, Ma. Tapi kalau bisa pulangnya jangan terlalu malam," jawabku mencoba menyembunyikan kekhawatiran yang aku rasakan. "Zaza, Mama pikir kamu mau ngomong apa?" Terlihat Mama menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan langkahnya meninggalkanku. Tanpa terasa hari pun mulai beranjak petang. Suara kumandang azan maghrib mulai terdengar saling bersahutan dari beberapa masjid yang berada tidak jauh dari rumahku.
Lama aku terdiam menikmati angin dingin yang berhembus memasuki kamar melalui jendela kamar yang sengaja aku biarkan terbuka. Hingga akhirnya kegelapan pun datang dan memaksaku untuk segera menutup jendela rapat-rapat. Gak sholat, Za. Tegur Dedi sambil melemparkan sajadah yang berada di tangannya. Aku hanya terdiam mendengar pertanyaan Dedi. Untuk kesekian kalinya, aku kembali hanya bisa terdiam dan mungkin memberikan alasan tidak masuk akal untuk menolak ajakan beribadah itu. Seakan mengerti dengan problema yang sedang aku hadapi, Dedi tidak berusaha untuk mencari jawaban. Kini dirinya terlihat khusyuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Ya Tuhan, entah sampai kapan aku akan bisa dekat kembali denganmu. Ucapku pelan sambil beranjak pergi meninggalkan kamar dan menuju teras depan. Tampak Mang Iwan yang sedang memanaskan mobilnya. Mang Iwan, nanti hati-hati di jalan ya. Mendengar perkataan yang aku ucapkan, Mang Iwan sedikit mengerenyitkan dahinya. Ada apa, Kang? Tumben Kang Reza bicara seperti itu. Enggak ada apa-apa, Mang. Cuma mengingatkan aja. Ucapku kembali tanpa berharap Mang Iwan melanjutkan pertanyaannya. Za, terdengar suara panggilan dari Om Wisnu. Tampak Mama, Om Wisnu dan Tante Disa sudah berdiri di depan pintu teras. Dengan berjalan Om Wisnu menghampiriku meninggalkan Tante Disa yang sedang asik berbicara dengan Mama. Za, ada apa Om? Tanyaku begitu melihat ekspresi wajah Om Wisnu yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tadi sewaktu Om Wisnu mau wudhu di tempat wudhu atas, ada seorang wanita muda, mungkin seumuran dengan Andira, sedang berdiri memperhatikan Om. Tapi sepertinya dia sedang sakit, Za. Wajahnya pucat sekali. Om coba hampiri, tapi dia malah beranjak pergi. Mendengar keterangan yang diberikan Om Wisnu, keinginanku agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang meneror mereka ini tampaklah hanya tinggal sebuah harapan. Siapa wanita itu, Za? Tanya Om Wisnu. Aku mencoba menyembunyikan rasa kaget yang aku rasakan begitu mendengar keterangan yang diberikan Om Wisnu. Oh, itu yang bantu-bantu di rumah ini, Om. Masih kerabat dari Binani. Tapi saya nggak tahu kalau dia sedang sakit. Jawabku mencoba berbohong. Aku berharap semoga Om Wisnu tidak menanyakan hal ini kepada Mama maupun kepada Binani. Coba kamu suruh istirahat aja, Za. Kasihan kalau memang dia sedang sakit. Iya Om, nanti akan saya suruh istirahat. Ucapku kembali berbohong. Entah sosok siapa yang telah Om Wisnu lihat. Tapi jika mendengar keterangan yang Om Wisnu berikan, sepertinya tanda-tanda tersebut mengarah kepada sosok Wulan. Mama berangkat sekarang ya, Za. Ucap Mama begitu menghampiri kami, lalu bergegas menaiki mobil. Andira di mana, Om? Tanyaku kepada Om Wisnu. Masih di kamar, Za. Tadi sih masih sholat. Coba nanti kamu temani ya. Jawab Om Wisnu, dan akhirnya mobil pun secara perlahan meninggalkan halaman rumah. Meninggalkan aku berserta rasa kekhawatiran yang menghantui pikiran ini. Setelah lama terdiam menatap mobil yang perlahan mulai menghilang dari pandangan, akhirnya aku pun melangkahkan kaki ke dalam rumah. Makan malamnya sudah siap, Kang. Ucap Binani begitu melihat kehadiranku. Tolong kasih tahu Dedi dan Andira di kamar, Bi. Pintaku kepada Binani. Tanpa berlama-lama, terlihat Binani mulai berjalan ke arah kamarku dan kamar tamu yang berada di lantai atas. Asik, waktunya makan. Dengan wajah yang berseri-seri, Dedi menghampiriku yang sudah menunggu di ruang makan. Loh, calon istri kamu mana, Za? Tanya Dedi dengan candanya. Brengsek, namanya Andira. Susah banget sih kamu buat nyebut nama aja. Jawabku sambil menggeleng-gelengan kepala. Masih ada di kamarnya. Tahu tuh betah banget di kamar. Nunggu kamu jemput kali, Za. Kembali Dedi berseloroh dengan diiringi gelak tawanya. Hingga akhirnya tawa kami terhenti seiring kehadiran Binani yang terlihat berjalan tergesa-gesa menghampiri kami. Kang Reza, aduh itu Neng Andira kenapa ya? Ucap Binani dengan nada suara bergetar. Kenapa dengan Andira, Bi? Mendengar keterangan yang Binani berikan, sontak membuatku langsung berdiri dari kursi. Begitu juga dengan Dedi. Pikiranku langsung membayangkan hal buruk yang terjadi pada Andira. Pintunya sudah saya ketuk berulang-ulang, Kang.
tapi sama sekali tidak ada jawaban dari dalam kamar. Bibi coba nempelkan telinga di pintu kamar, tapi Tapi apa, Bi? Tanyaku sedikit menyentak. Tapi yang Bibi dengar itu bukan suara Neng Andira. Sumpah Kang, suara itu seperti suara nyanyian, tapi dalam langgam Jawa. Layaknya suara sinden Kang. Masa sih, Bi? Ucapku dan Dedi hampir berbarengan. Wah, gak beres nih, Za. Sebaiknya kita lihat. Jangan-jangan. Terlihat wajah Dedi menunjukkan ekspresi kepanikan. Jangan-jangan apa, Det? Udah, jangan ngaco kamu. Sebaiknya kita lihat apa yang telah terjadi. Ucapku bergegas pergi menuju kamar tamu. Mungkin dia kesurupan, Za. Ucap Dedi sambil mengikuti langkahku dari belakang. Bisa jadi Kang, soalnya suara itu mana mungkin Neng Andira bisa bernyanyi layaknya sinden. Seakan tidak mau kalah dengan Dedi, Binani mencoba mengeluarkan argumennya. Hingga akhirnya langkah kaki kami terhenti di depan pintu kamar tamu yang tertutup rapat. Lama kami saling berpandangan satu sama lain, mencoba mendengar suara nyanyian sinden yang diceritakan oleh Binani. Dira, setelah lama menunggu suara nyanyian sinden yang Binani ceritakan tidak terdengar, akhirnya aku beranikan diri untuk mengetuk pintu kamar. Dira, ucapku sekali lagi, kali ini dengan nada agak sedikit meninggi. Kang, coba denger tuh, denger. Kali ini Binani mencoba menempelkan telinganya pada daun pintu. Coba gantian, Bi, biar saya yang dengar. Kali ini Dedi mencoba ikut menempelkan telinganya pada daun pintu. Wajahnya terlihat sangat serius, mencoba mendengarkan suara nyanyian sinden yang terdengar oleh Binani. Za, bener Za, ada suara. Sumpah, aku gak bohong. Seperti suara orang yang sedang menyinden. Ucap Dedi kali ini tubuhnya beringsut mundur, memberikanku kesempatan untuk menempelkan telinga pada daun pintu. Hingga akhirnya secara samar-samar aku bisa mendengarkan suara nyanyian itu. Sebuah lagu yang sama sekali tidak aku mengerti artinya. Seperti layaknya seorang sinden yang sedang melantunkan sebuah lagu langgam Jawa. Terdengar pelan, tapi semakin lama, suara itu seperti memberikan aura mistis yang membuat bulu kuduku seketika berdiri. Sebaiknya dibuka paksa aja Kang. Bibi takut terjadi apa-apa pada Neng Andira. Seketika aku memandang Dedi, mencoba meminta pendapatnya atas usul yang Binani berikan. Iya Za, sebaiknya buka paksa aja. Ucap Dedi sambil memberikan kode kepadaku untuk membuka pintu kamar secara paksa. Setelah berpikir akan resiko yang akan Andira hadapi, akhirnya aku putuskan untuk membuka pintu secara paksa. Dengan segera aku berlari ke lantai bawah untuk mengambil alat yang bisa aku gunakan untuk membuka pintu secara paksa. Dengan bermodalkan besi panjang yang berujung pipi, akhirnya aku kembali ke lantai atas. Sebaiknya Binani mundur, biar saya dan Dedi yang akan membukanya. Ucapku sambil meminta Binani untuk sedikit menjauh. Bantu aku, Det. Belum sempat ujung besi menyentuh daun pintu, terdengar suara putaran anak kunci pada lubang pintu. Dan itu sudah cukup untuk menjadikannya alasan bagiku untuk membatalkan membuka pintu secara paksa. Lama kami terdiam menatap daun pintu yang perlahan mulai terbuka. Hingga akhirnya sosok tubuh terlihat muncul dari balik daun pintu yang terbuka. Ada apa ini? Tanya Andira dengan sedikit menguap. Dira, kamu baik-baik saja kan? Tanyaku tanpa berani beranjak maju menghampirinya. Maksud kamu apa, Za? Andira balik bertanya, seakan tidak mengerti dengan maksud pertanyaanku. Maksud saya, ada perasaan ragu untuk menerangkan apa yang baru saja kami alami. Hingga akhirnya Dedi memutuskan untuk memberanikan diri memberikan penjelasan. Sejak kapan kamu suka menyinden? Tanya Dedi sambil berharap bahwa suara wanita yang mendendangkan lagu Jawa itu adalah suara milik Andira. Menyinden? Aku jadi tambah bingung. Mendengar jawaban Andira, pupuslah sudah harapan Dedi. Dira, bukankah tadi kamu yang menyanyikan lagu Jawa itu? Soalnya kami mendengar asal suara itu berasal dari kamar kamu. Seakan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Ekspresi wajah Andira sama sekali tidak menunjukkan rasa ketakutan. Terlihat dia agak sedikit tertawa kecil, seakan-akan menganggap apa yang aku dan Dedi bicarakan hanyalah sebuah lelucon. Jangan bercanda.
Aku nggak sepenakut yang kalian pikirkan. Tadi sehabis sholat, entah mengapa aku merasa sangat ngantuk. Hingga akhirnya aku tertidur. Untung aja kalian bangunin. Kalau enggak bisa-bisa aku tertidur sampai pagi. Ucap Andira dengan senyum manisnya. Bagaimana juga aku bisa menyinden, apalagi dengan logat bahasa Jawa. Ada-ada aja kalian. Ucap Andira kembali, seraya tersenyum dan mencoba kembali menutup pintu kamar. Dira, sebentar. Maksud kami membangunkan kamu tuh mau ngajak kamu makan malam. Hidangannya sudah disiapkan Binani. Terangku sambil mencoba menahan pintu yang hampir saja tertutup. Iya, sebentar. Aku harus ganti baju dulu. Masa aku makan malam dengan menggunakan pakaian sholat seperti ini? Terlihat Andira menunjukkan mukena yang masih dikenakannya. Hingga akhirnya pintu pun kembali tertutup. Lama kami terdiam dan saling berpandangan satu sama lain. Seakan tidak percaya dengan penjelasan yang baru saja Andira berikan.